Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Alhamdulillah sudah ada penelpon masuk. Nih ada Betul. Pak Abe dari Kota Bandung, Dari Bandung. Jawa Barat. Pak Abe, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi Pak Abe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abe membutuhkan Selamat pagi. sertifikat vaksin, betul ya? Betul, betul. Tapi ada kendala untuk mendapatkan itu. Apa kendalanya Pak Abe? Saya punya komorbid. Oke. Pertama, saya darah tinggi. Kemudian kolesterol tinggi. Hmm. Kemudian gula darah rendah. Trigliserida tinggi. Nah, yang jadi masalah, saya pengen divaksin, tapi berani tanggung jawab nggak kalau saya kenapa-napa karena komorbid. Oh. Saya sudah konsultasi ke dokter, dokter nggak sanggup. Oh gitu. Nggak Sedangkan berani saya harus memberikan beraktivitas. rekomendasi gitu Pak. Iya, betul. Apakah rekomendasinya itu boleh vaksin atau tidak, vaksin, dokter nggak berani. Oke. Kalau dokter ngasih rekomendasi tidak boleh divaksin, mungkin nggak ada forumnya kali. Oke. Oke. Bahwa saya bebas, nggak usah divaksin. Iya, iya. Nah, kemudian kalau misalnya dia juga memberikan jaminan bahwa saya divaksin nggak apa-apa, dia nggak berani. Saya bilang, kalau saya mati tanggung jawab Anda ya, saya bilang. Dia nggak berani. Iya, iya, iya. Pak Abe, Nah, Pak Abe, ini. Kota Bandung Ya. sekarang memang sudah sangat mensyaratkan di mana-mana ya Pak ya, perdagangan, Betul. setiap aspek Betul. gitu ya, pakai sertifikat vaksin berarti Betul. sekarang ya. Iya. Oke, baik. Kita datang ke Bingung poinnya kan, Pak ya? Abe. Pak Abe simak terus nih ya diskusi kita pagi ini Pak Abe untuk mendapatkan jalan keluarnya Jawaban. nih. Terima kasih Pak Abe di Kota Iya. Bandung atas partisipasinya. Saya ke siapa? Prof Chandra. Prof Chandra juga layak. Prof. Dr. Chandra, Alexander nanti Ginting juga layak. Dr. Alex menambahkan. Prof Chandra dulu deh. dulu. Prof Chandra mungkin ada ini sebelum ke Dr. Alexander Ginting. Kasus Ya, Pak Abe tadi tuh. pada waktu pembicaraan offline tadi Pak Alex bilang kalau nggak salah umurnya 67 tahun kan ya. Ya, 67. Dengan berbagai komorbid. Saya punya tiga kemungkinan jawaban. Nomor satu, vaksin itu diprioritaskan pada tenaga kesehatan. Ini dunia nih ya, bukan hanya di Indonesia. Vaksin itu prioritaskan pada tenaga kesehatan karena mereka Berhadapan. terpapar banyak begitu, jadi terposisi sakit. Kemudian diprioritaskan juga pada lansia dan orang yang punya komorbid. Kenapa? Karena lansia dan orang yang punya komorbid ini daya tahannya relatif lebih rendah daripada yang muda, sehingga dia juga kemungkinan sakit lebih besar. Jadi kalau bicara prioritas, maka nakes, lansia, dan komorbid itu Pak Abe prioritas masuk yang dong pertama. prioritas berarti ya? Sebelum ke general population. Oh. Itu jawaban saya yang pertama. Jawaban yang kedua, karena Pak Ade 67 tahun, kolesterol, triglycerid, sama hipertensi, saya 66 tahun, kolesterol saya tadinya tinggi, triglycerid saya tadinya tinggi, dan tensi saya tadinya tinggi. Kenapa saya bilang tadinya? Karena begitu tahu saya tinggi, apalagi umur 66 seperti saya kemudian mengkonsumsi, artinya saya konsultasi dengan teman sejawat yang menangani dari itu, saya kemudian mengkonsumsi obat. Dengan mengkonsumsi obat, maka triglycerid, kolesterol, hipertensi saya terkontrol. Oh, Begitu juga kalau ada teman lain yang ada diabetesnya perlu ditangani oleh petugas kesehatan sehingga itu terkontrol. Jadi walaupun ada komorbid, kemudian komorbidnya terkontrol seperti yang terjadi pada saya, maka tentu saja saya bisa divaksin. Jadi begitu juga Pak Ade dan juga yang lainnya. Itu poin yang kedua. Terus poin yang ketiga, kalau Pak Ade ada masalah, bukan ada masalah, artinya sudah tanya sama dokter-dokternya kemudian tidak memberi jawaban, saya usulkan, apalagi Pak Ade kan di Bandung, Bapak bisa pergi ke rumah sakit yang lain atau rumah sakit rujukan. Second Kalau di opinion Bandung gitu ya? misalnya saja rumah sakit yang besar, rumah sakit Hasan Sadikin yang bisa memberi jalan keluar yang paling baik gitu. Kebetulan karena 67 tahun dengan 3 penyakit, saya juga sama Pak. Saya tahun depan 67, tahun ini akan 66 begitu, dengan penyakit yang sama dan dengan terkontrol saya bisa divaksin. Dan balik lagi ke poin saya yang pertama, memang justru lansia dan komorbid adalah bagian dari orang yang kita prioritaskan untuk divaksin supaya mereka supaya kami ini karena saya ya, supaya kami dapat perlindungan karena risikonya lebih besar saya daripada Mas Arief, daripada Dr. Alex. Dr. Alex apalagi tentara lagi ya, daya tahan tubuh kuat gitu saja. Kemudian sedikit lebih muda dari saya, walaupun nggak muda-muda banget ya. Oke, baik. Dr. Alex. Ini sebentar sebelum ke Dr. Alex ada penelpon lagi nih. Ada penelpon lagi ya? Udah Mas. Oh, oke. Belum ada masuk. Oke, kita ke ke Dr. Alex. Dr. Alex. Dr. Alex mungkin juga menjawab tadi kekhawatiran Pak Abe nih. Ya, jadi vaksinasi itu memang apa yang disampaikan Prof memang untuk populasi rentan ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari resiko yang terjadi selama ini, baik yang sakit maupun yang meninggal dunia, itu paling banyak mereka yang belum vaksinasi dan mereka yang belum melakukan pengobatan secara maksimal rutin untuk komorbidnya. Jadi perlu disampaikan, komorbid itu jangan menjadi predikat. Jangan sekedar melekat di diri kita, tapi komorbid itu harus terkontrol.
Bagaimana supaya terkontrol? Ya pertama dia harus konsultasi dan kemudian dia melakukan pengobatan rutin. Iya. Dan memang rumah sakit sudah punya kebijakan. Jadi tidak semua rumah sakit melayani COVID. Rumah sakit itu juga bersiap juga untuk melayani yang bukan COVID. Khususnya untuk mereka yang menderita penyakit-penyakit chronic manageable disease. Seperti hipertensi, diabetes, dan kemudian mereka yang metabolic syndrome. Ini seharusnya mendapat obat yang rutin. Jadi oleh karena itu sepanjang dia terkontrol, misalnya dia sakit diabetes, gulanya terkontrol, dia makan obat, olahraganya cukup, dietnya baik, maka sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan itu kalau vaksinasi itu hanya reaksi alergi, dan reaksi alergi itu juga persentasenya kecil. Hanya tetap ada kewaspadaan. Habis disuntik 30 menit, harus tunggu dulu di tempat vaksinasi, baru boleh keluar. Iya. Jadi oleh karena itu segala komorbid yang ada di dalam diri kita, apakah kita ada obesitas ataupun ada hipertensi, ini kita harus pastikan dulu terkontrol atau tidak. Jadi memang dengan dokter itu memang komunikasi yang harus dibangun. Jadi komunikasi itu artinya bukan komunikasi untuk men-challenge, tapi bagaimana komunikasi itu bisa mencari jalan keluar agar dokternya juga terlindungi dan pasiennya juga mendapat perlindungan dalam vaksinasi tersebut. Sehingga dengan demikian bisa ada kerjasama yang baik, saling mempercayai. Kalau efek samping, semua ada efek samping. Kita juga makan seafood juga bisa alergi, bisa diare. Kita makan rujak yang pedas juga bisa diare juga, bisa sakit perut. Itu sesuatu hal yang lumrah. Kita bayar antri tol aja juga bisa ditabrak orang dari belakang kalau misalnya orangnya lalai. Jadi artinya masalah KIPI ataupun masalah efek samping itu tidak sesuatu yang harus kita challenge kepada dokter. Yang penting kita tanyakan kepada dokter apakah kita ini bisa untuk vaksinasi dengan kondisi yang ada saat ini. Tentunya dokter nanti akan memeriksa saturasinya bagaimana, kalau dia misalnya PPOK atau asmanya terkontrol atau tidak, kalau dia hipertensi dengan obat-obatan, apakah obatnya satu macam atau dua macam baik atau tidak, ini sebenarnya komunikasi yang harus dibangun. Dengan demikian nanti dokter akan mengeluarkan surat rekomendasi sampai saat ini tidak ada kendala untuk vaksinasi, tapi tetap memperhatikan ada efek samping. Oleh karena itu, bagi mereka yang memang yang berisiko, tentu kita harapkan vaksinasinya bisa berkomunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dan lebih baik lagi ada komunikasi dengan RSUD yang dekat dengan rumah kita, sehingga memang bisa terjadi perlindungan kalaupun misalnya terjadi masalah sehingga bisa dirawat dan kemudian diobatin. Oleh karena itu vaksinasi ini harus kita sukseskan, baik mereka yang mempunyai disability, mempunyai penderita autoimun, ataupun misalnya dengan penyakit-penyakit lainnya yang ada seperti misalnya ITP ataupun kelainan darah, ini bisa dikomunikasikan. Oleh karena itu maka pemerintah sekarang menyiapkan berbagai jenis platform. Kita tahu kemarin ada obat Moderna yang sudah datang. Kemudian juga Pfizer. Bahkan yang dulunya tidak boleh kepada ibu hamil, sekarang sudah dilaksanakan kepada ibu hamil. Bahkan untuk anak-anak yang kemarin itu berapa bulan lalu kita tidak anjurkan, sekarang umur 15 tahun, umur 12 tahun sudah dimulai. Dan ini menjadi tugas kita bersama mengkomunikasikannya. Mengkomunikasikan seberapa tinggi proteksi yang akan diperoleh, tanpa juga meninggalkan komunikasi risiko. Artinya bahwa penularan itu masih ada, dan kemudian COVID itu masih ada, bukan hilang, sehingga kita tetap waspada. Kendati pun kita sudah divaksin, tetap kita harus 3M. Ini yang harus penting. Dan sebagaimana di Mendagri, memang kita juga diajak untuk bisa mempunyai aplikasi, atau juga kita menyimpan sertifikat, baik itu hard copy ataupun soft copy, untuk bisa kita gunakan di dalam aktivitas sosial ataupun aktivitas ekonomi ataupun aktivitas lainnya. Ya, intinya sih makanya jalani dulu vaksinnya biar mau dia nanti manual pakai ditunjukkan atau kita men-scan-kan gitu, yaitu belakangan. Tapi vaksinnya dulu kan karena menuju vaksin juga ada proses screeningnya juga, jadi diawasi dengan ketat. Prof. Chandra Yoga, Dr. Alexander Giting, terima kasih atas waktu Anda pagi ini. Setidaknya Pak Abe di Bandung sudah ada solusi dan jalan keluar gitu lah ibaratnya. Karena banyak juga pertanyaan yang semacamnya ternyata ya. Betul, sehat selalu untuk Anda berdua. Ini pantun dulu sebentar sedikit. Boleh. Ya. Ini ada @deriasmi88, olahraga
tingkatkan imunitas, badan jadi sehat dan bugar karenanya. Kalau mau lancar beraktivitas, vaksinasi yuk, biar punya sertifikatnya. Kayaknya tadi banyak yang menggunakan kata aktivitas Kayaknya ya. itu dia makanya. @Arnold17 WDHJ. Pak Ahmad ingin naik pesawat ke Kota Rangkas, berangkat dari kota Bukit Tinggi, turunnya di Jakarta. Sebetulnya mau kemana ini Pak? Oke, lanjut. Transitnya ini ya. Sertifikat vaksin jadi syarat beraktivitas. Masyarakat tercipta herd immunity, ekonomi pun jadi tertata. Nah, Cakep nih. cakep. Masih ada waktu lagi untuk mengirimkan pantun. Mungkin pada mikir sekarang kata apa lagi yang belakangnya as lagi. Itu dia itu sebetulnya ya kan. Oke, kita nanti di segmen berikutnya akan memantau seperti apa sih setiap sudut, tiap ruang yang kemarin sudah diresmikan dan akan segera